Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Razif Sarizal dengan 3 digit NIM terakhir 111 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum sistem embedded dengan tema temper interrupt dan external interrupt. Untuk pendahulunya, sistem embedded adalah sistem komputer yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dan mikrocontroller. Nah, dalam sistem embedded, microcontroller sering digunakan untuk mengendalikan perangkat keras. Nah, salah satu fitur penting pada microcontroller adalah interrupt. Nah, untuk pengertian interrupt sendiri, interrupt adalah mekanisme yang memungkinkan microcontroller menghentikan sementara program utama untuk menangani suatu kejadian tertentu. Nah, setelah interrupt selesai diproses, program utama akan dilanjutkan kembali. Nah, timer interrupt merupakan interrupt yang berasal dari peripheral timer pada microcontroller. Nah, timer akan menghitung berdasarkan clock tertentu. Nah, ketika nilai hitungannya tercapai, timer akan memicu interrupt secara otomatis. Nah, fungsi timer interrupt pada praktikum kali ini yaitu digunakan untuk membuat proses yang berjalan secara periodik. Nah, contoh implementasinya adalah LED berkedip secara otomatis setiap interval waktu tertentu. Untuk keuntungan menggunakan timer interrupt ini adalah tidak menggunakan delay sehingga sistem bisa lebih efisien. Nah, selanjutnya pada praktikum kali ini ada juga menggunakan external interrupt atau biasa disingkat XT. Nah, external interrupt ini adalah sebuah interrupt yang dipicu oleh sinyal dari luar microcontroller. Nah, biasanya ini berasal dari push button, sensor digital, atau perangkat eksternal lainnya. Nah, untuk implementasi external interrupt pada praktikum kali ini adalah push button yang digunakan sebagai pemicu interrupt. Nah, jadi ketika tombol ditekan, microcontroller langsung menjalankan interrupt service runtime ISR. Nah, pada kali ini contohnya adalah untuk menyalakan dan mematikan LED. Nah, mungkin seperti itu untuk teorinya untuk praktikum kali ini. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke programnya. Saya besarkan dulu. Nah, saya pertama akan menjelaskan untuk external interrupt terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya menggunakan pada praktikum kali ini praktikan menggunakan dua microcontroller. Nah, yang pertama itu ada STM32 dan yang kedua ada ESP32. Nah, kali ini saya akan menjelaskan untuk program STM32. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio Code menggunakan platform I/O. Nah, di sini untuk frameworknya saya menggunakan Arduino. Nah, jadi bahasa pemrogramannya atau sintaks pemrogramannya kurang lebih ya, lebih ke Arduino. Nah, untuk yang pertama ini includean Arduino untuk menggunakan framework Arduino. Nah, selanjutnya ada define, ada button pin. Nah, button pinnya saya menggunakan pin PB0 untuk push button. Dan LED pinnya ini saya menggunakan LED PC13. Nah, ini LED bawaan dari STM32 dengan aktif low. Nah, selanjutnya ada dua variabel yang saya gunakan ya, di sini ada count dan flag. Nah, selanjutnya masuk ke setup. Nah, setup awal sekali saya menyalakan serial ya dari ini. Nah, kemudian saya taruh delay selama 2 detik untuk menstabilkan tegangan. Nah, selanjutnya setelah itu print serial. Itu program satu serial interrupt. Nah, selanjutnya saya inisialisasi pin.
untuk button pin menjadi input pull up dan LED pin menjadi output. Nah, untuk menggunakan interrupt, karena saya menggunakan firmware Arduino, itu bisa dipanggil menggunakan attack interrupt. Jadi interrupt ini itu fungsinya untuk memanggil interrupt. Nah, untuk di dalam kurung ini, awal ini adalah trigger agar untuk si timer ini mengeksekusi interruptnya. Nah, pada program saya ini, saya triggernya menggunakan button pin. Nah, selanjutnya yang ingin saya eksekusi itu ada di dalam button ISR. Jadi setiap ada penekanan tombol, maka variabel count ini bakal counter up dan flagnya menjadi true. Untuk filing ini adalah kondisi. Jadi interruptnya ini bakal terjalan ketika input dari button pin ini adalah low. Nah, karena di sini saya menggunakan input pull up. Nah, selanjutnya di dalam loop. Nah, di sini ada flag. Nah, ketika flagnya ini berlogika 1 atau true, atau di sini itu bisa keeksekusi ketika ada penekanan tombol berarti. Nah, di sini akan melebu ke if ini, sintak if. Nah, di dalam sini itu ada flag. Nah, yang dari awalnya flag 1 terus masuk ke sini. Nah, ini flagnya langsung diubah menjadi 0 lagi. Nah, supaya apa? Ini supaya program di dalam sini itu cuman dieksekusi atau dibaca oleh microcontrollernya itu hanya satu kali. Jadi nggak bakal dibaca lagi setelah sampai di sini atau belum. Nah, selanjutnya di sini saya membalikkan logika. Saya memerintahkan LED pin ini menyala atau mati. Nah, jadi kalau semisal kondisi awal LED-nya nyala, terus ngebaca program ini, LED-nya bakal mati. Kenapa? Karena di sini saya menggunakan not atau kebalikan. Jadi setiap program ini dibaca atau dieksekusi sama microcontroller, logikanya bakal kebalik-balik terus. Gitu. Sama kayak prinsip kerjanya gerbang logika not. Nah, terus selanjutnya ini ada print. Mungkin setelah ini saya akan mampirkan ya video hasil praktikum untuk percobaan dari STM XT Interrupt ini. Satu-satu. Nah, selanjutnya saya masuk ke internal interrupt. Di sini untuk internal interruptnya ini pada praktikum kali ini juga selain mencoba yang ada dari modul, saya juga memodifikasi program ini. Nah, ini saya menggunakan OLED ya. OLED. Nah, OLED di sini saya gunakan untuk menampilkan beberapa parameter yang nanti bisa kita lanjutkan saja, bisa kita lihat. Yang pertama, untuk include ini saya tetap menggunakan firmware Arduino. Nah, selanjutnya untuk library-nya, untuk library dari OLED itu sendiri, saya menggunakan Adafruit GF8. Adafruit SSD 1306. Nah, untuk display configuration ini adalah konfigurasi display awal dari OLED-nya. Ini ada screen
panjang lebar kali tinggi. Selanjutnya ada addressnya. Nah, selanjutnya untuk pin konfigurasinya, LED pin saya tetap menggunakan LED PC13. Nah, selanjutnya button pinnya juga saya tetap menggunakan pin 0. Nah, untuk pin komunikasi I2C-nya saya menggunakan PP6 dan PP7. Nah, PP6 untuk SCL dan PP7 untuk SDL. Nah, selanjutnya di sini ini inisialisasi timernya ya. Nah, dan di sini saya menggunakan beberapa variabel yang nantinya bakal digunakan di praktikum. Nah, ini ada fungsi untuk menampilkannya. Nah, saya urutkan dari awal void setup. Nah, di sini seperti biasa saya memulai serial begin untuk start serial. Meskipun sebenarnya di praktikum ini tidak begitu digunakan karena saya dan komunikasinya menggunakan ST-Link. Selanjutnya saya delay 2 detik. Nah, ini agar tegangannya stabil ya. Selanjutnya untuk inisialisasi pinnya ini tetap sama ya, yang LED menjadi output. Nah, yang push button menjadi input pull up. Nah, ini hanya menampilkan serial ya. Selanjutnya di sini ada clear display untuk inisialisasi displaynya. Nah, selanjutnya di sini ada konfigurasi timer 2 untuk 1 Hz. Nah, ini konfigurasi timernya agar si timer interrupt ini bisa keeksekusi atau interrupt selama 1 Hz. Sedangkan 1 Hz di sini, 1 Hz ini bisa dibilang dengan rumus frekuensi ya, F sama dengan 1 per S, atau kalau mau mencari secondnya itu S sama dengan 1 per F. Nah, di sini saya menggunakan 1 Hz, jadi kalau misal 1 dibagi 1 sama dengan 1, nah maka si timer ini bakal mengeksekusi bakal interrupt setiap 1 detik. Nah, di sini ada display, update display dan berhenti. Interrupt, timer callback. Nah, di sini saya memasukkan fungsi ini ya untuk dieksekusi interrupt. Nah, di sini itu saya memasukkan timer on. Oh iya, dan di sini juga. Ini saya jadikan 2. Jadi pengkondisi. Ketika push buttonnya ditekan, ini timernya bakal on. Nah, kalau misal ditekan lagi, ini bakal off, dan itu pun sebaliknya. Coba ya kita lihat di sini. Nah, ini ketika ada interrupt dan posisi state interruptnya ini on, itu dia bakal variabel timer count ini bakal counting up. Nah, selanjutnya di sini ada LED state. Nah, ini fungsinya kurang lebih sama dari program yang saya jelaskan sebelumnya ya. Ini hanya kebalikan, dibalik-balik terus. Selanjutnya timer flag-nya menjadi true atau logika high. Ini untuk agar membacanya menjadi satu saja. Nah, sedangkan fungsi dari update display ini adalah untuk memunculkan beberapa parameter ya, memunculkannya di OLED. Nah, di sini saya seperti memunculkan data dari timer counter. Selanjutnya time count ini karena dia nge-counter up-nya itu setiap 1 detik. Jadi saya buat ini untuk perhitungan second dan menit. Dinampilkan.
display second. Nah, display second ini kenapa kok di modulus 60? Agar ketika second ini mencapai lebih dari 60, ini si display second ini bakal menjadi 0. Fungsinya modulus. Di sini ada 100%. Selanjutnya ada frekuensi. Untuk penampilan frekuensi ada interrupt. Nah, yang saya maksud interrupt aktif on dan off, nah ini saya tampilkan di sini. Jadi ketika state interruptnya ini 0, KF-nya bakal off. Nah, 1 itu bakal on. Ini cuma ditampilkan di OLED. Dan seperti itu saja sih. Ini ada draw line, ini buat UI aja agar tampilannya lebih menarik sedikit. Nah, selanjutnya ada di void loop. Nah, di sini ini adalah fungsi untuk push buttonnya. Push buttonnya ini untuk mengaktifkan interruptnya ya, merubah state interruptnya menjadi interrupt. Nah, logika pemrograman di sini ini saya menggunakan press and release. Nah, jadi program ini bakal dieksekusi ketika push buttonnya ditekan kemudian dilepas. Nah, bakal eksekusi. Saya dilihat di sini. Nah, ketika timer interruptnya ini tidak aktif atau off, nah, di sini saya mereset timer countingnya menjadi 0. Nah, dan ada beberapa LED state-nya menjadi low atau LED-nya berarti mati, dan timer flag-nya menjadi false, salah. Nah, dan LED pin-nya menjadi high. Nah, kenapa saya high? Karena di sini kan LED saya menggunakan LED PC13. Nah, sedangkan LED PC13 itu aktif low. Jadi kalau misal saya kasih logika high, LED bakal mati. Kemudian saya update display. Update display ini untuk menampilkan parameter tadi lagi yang fungsi yang sudah saya jelaskan. Nah, untuk timer flag ini kurang lebih sama seperti program sebelumnya. Dia bakal dieksekusi selama hanya satu kali saja. Nah, ini ada fungsi untuk toggle LED, ada update display juga untuk menampilkan beberapa parameter, dan ada serial print. Nah, mungkin ini program untuk internal interrupt percobaan dengan menggunakan STM32 serta modifikasinya. Nah, mungkin setelah ini saya akan tampilkan video yang hasil praktikum yang internal interrupt terlebih dahulu. Nah, ini gue bentuk Percobaan interrupt ini kan udah pakai timer. ini timer kan yang internal. Nah, sudah selesai untuk video yang internal interruptnya. Selanjutnya saya akan menampilkan program dari hasil praktikum dari internal interrupt, serta sudah saya modifikasi untuk menampilkan beberapa parameter menggunakan OLED. Nah, seperti itu hasil praktikumnya. Selanjutnya saya akan masuk ke program ESP32. Nah, di ESP32 ini kurang lebih sama seperti penjelasannya, kurang lebih sama seperti Arduino ya. Di sini ada beberapa perbedaan, mungkin button pinnya saya menggunakan 4 dan LED pinnya menggunakan 2. Nah, karena tadi sudah saya jelaskan, dan maka untuk program dari ESP ini saya akan tampilkan saja. Interruptnya di sini, setupnya, saya menggunakan button pin, dan seperti ini, kurang lebih sama programnya seperti yang ada di STM. Nah, selanjutnya akan saya tampilkan untuk hasil praktikumnya. Itu udah cek.
이거 문제. Nah, selanjutnya ini program untuk internal interrupt ya, dari SP32. Nah, di sini LED pin-nya saya sambungkan ke pin 2. Karena sudah saya jelaskan juga, maka mungkin saya jelaskan lebih simpel aja. Nah, di sini adalah fungsi untuk timer interrupt-nya, ini juga timer flag-nya dirubah juga, dan void setup. Nah, selanjutnya di dalam void loop kurang lebih juga sama, fungsinya untuk menyalakan dan mematikan LED. Berikut saya tampilkan juga untuk video hasil praktikumnya. Yang ya ini yang percobaan ketiga kan suruh. Baik, mungkin cukup sekian seperti itu hal yang bisa saya sampaikan. Nah, saya akan langsung menjelaskan kesimpulan dari praktikum kali ini. Nah, kali ini timer interrupt digunakan untuk proses yang bersifat periodik, sedangkan external interrupt ini digunakan untuk merespon kejadian dari luar sistem. Dengan interrupt ini membuat sistem embedded lebih responsif dan efisien. Nah, mungkin cukup sekian untuk video saya pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.